tutorial membuat kanvas. Sediakan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pembuatan spandram, cat, lem, genteker, dan sebagainya. Ini tahap kedua. Setelah dipotong dan disikukan, itu selanjutnya diamplas. Setelah diamplas, jangan lupa ini pinggirnya harus disompak, disompak bagian dalam, karena kalau misalnya tidak disompak itu akan menimbulkan bekas pada lukisan di pinggir-pinggir lukisan tersebut, ya itu menjadi jelek kan. Nah, ini untuk menghindari garis ketika kita tidak disompakkan ini, ya secara otomatis ketika kita memasangkan kanvas tersebut terus kita langsung melukis atau kita melukis tidak dihaluskan atau tidak disompak atau kasar seperti ini, tajam seperti ini, itu secara otomatis akan menimbulkan bekas atau garis pada pinggir lukisan tersebut. Ini amplasnya amplas kasar apa adanya sih. Nah, proses ketiga ya, sediakan paku. Nah, ketika memasangkan spandram itu kalau tidak ada alat ataupun apa, kita menggunakan garis keramik ya. Di sini dipentokkan ya kan ke tembok keramik, terus ujung dari siku ini harus dikasih lem. Kasih lem ini di paku terlebih dahulu ya, agak sedikit keluar juga di sini ya. Nah, di sini agak sedikit. Ketika dipaku itu tidak meleset ya, tidak meleset, dan ini ukurannya pas yang diinginkan, lurus ya, tidak bengkong. Nah, begitulah. Kalau kecil kayak gini saya biasanya menggunakan 3 paku ya, 1 paku ya kan? Biasanya saya menggunakan 3 paku, alon-alon aja, santai. Nah, diluruskan lagi. Asik. Nah ini sudah pas ya, sudah tepat dari ujung sini, ujung juga pas, sikunya juga. Di ujungnya ini harus agak tumpul ya, jangan terlalu lancip, karena ketika pemasang lukisan itu bisa akan terjadi sobek. Nah, ini kan lancip nih, nah lancip ya, ini harus di sedikit agak tumpulkan. Nah, harus agak tumpul nih. Spandram sudah jadi ya. Setelah spandram sudah jadi, kanvas sudah dipotong, genteker sudah siap, cat sudah siap, dan semuanya sudah siap. Tinggal cara pemasangan kanvasnya ya. Perhatikan juga nih, spandram ada yang disompak atau yang dipiringkan ya, atau dimiringkan, itu agar tidak membekas pada lukisan. Nah, di sini saya akan melipat kanvas tersebut. Melipat kanvas itu biasanya saya sendiri itu dari tengah, vertikal maupun horizontal ya, panjang atau lebar. Nah, saya lebih suka panjang dulu. Tengah-tengahnya untuk apa? Untuk mengunci. Itu hanya untuk mengunci saja, enggak terlalu kencang juga. Nah, setelah dikunci ya, lebar panjangnya dari pertengahan tersebut, lalu saya di arah panjang spandram saya tarik di situ, diawali di situ biasanya, tapi terserah yang lain enaknya seperti apa. Tapi saya ini lebih suka atas dulu, lebih suka panjang
spandramnya itu. Genteker. Nah di sini selanjutnya saya setelah di genteker itu harus ada celah ya, jangan sampai ujung di genteker. Nah ini ada celah untuk apa? Untuk menarik ujung spandram tersebut, menarik kanvas ujung spandram. Nah beginilah. Nah di sini saya cara melipat kanvas di ujung spandram. Itu harus dimasukkan dulu ya. Nah ditarik ya, ditariknya tarik biasa aja ya lumayan pakai tenaga. Agar apa? Agar tidak kendor. Nah di sini yang kiri saya masukkan, yang kanan saya masukkan ya, lalu lipat ke kiri. Nah jadi seperti itu. Agar apa? Agar rapi untuk pemasangan frame nantinya. Nah ini juga sama, ditarik juga. Nah seperti itu. Selanjutnya saya tes ya. Saya tes, ketuk. Nah lumayan kan, udah lumayan kencang ini, udah bunyi lah, minimal udah bunyi. Nah di sini saya menggunakan lem. Biasa saya menggunakan lem cair, tapi lem ini kental. Saya kalau nggak ada karantula ya, untuk kanvas kecil ini saya menggunakan valet ya. Saya menggunakan valet aja, apa adanya aja kan, ini bahan-bahannya sih. Saya menggunakan valet. Setelah rata semua ya valet tersebut, nah saya menggunakan koas yang dicampur air atau dicelupkan ke air untuk menutup pori-pori ya. Karena tadi sudah menggunakan valet, saya untuk lebih enaknya atau lebih tepatnya saya ratakan dengan koas. Nah setelah rata saya diamkan beberapa menit, 5 menit, 10 menit sampai 15 menit, gimana cuaca. Kalau hujannya lumayan lama, kalau agak panas siang hari ya enak. Ini agak sore nih, menjelang maghrib sebetulnya. Nah setelah itu saya langsung menggunakan cat. Biasa cat genteng, tapi ini adanya cat mawilek ya tidak masalah lah. Yang penting tadi saya udah menutup pori-pori. Saya masih menggunakan palet. Di sini saya arahnya tidak beraturan, tapi lebih tepatnya ke panjang spandram. Arah sentuhannya ya. Nah sini sudah rata semua. Ini tahap pertama ya, menggunakan cat. Untuk apa? Untuk menidurkan bulu pada kanvas tersebut, karena ini kanvasnya kanvas balacu ya, atau orang Bandung kata ya marsotoan itu kan. Nah seperti ini ya, maklum ini udah maghrib ini, tambah lagi hujan. Nah ini tahapan kedua. Arah goresnya saya ke pinggir atau lebar, bukan atau sih, lebar. Nah ini lebar ya, masih menggunakan palet. Setelah semuanya rata, saya banjur lagi, masih tahapan kedua, masih basah. Saya menggunakan koas. Nah, masih ke pinggir untuk menidurkan dan untuk menutup pori-pori yang belum tertutupi. Setelah rata semua di sini, nah ini masih agak basah ya. Nah tunggu kering ya, cek dulu, dicek, cek suara, terus ditekan-tekan
ya, ditekan-tekan ini kembali lagi atau tidak, karena tadi udah tahapan kedua. Nah, tahap terakhir itu saya amplas dulu sebelum saya tuangkan cat ini. Nah, ini arahnya ke atas dan bawah, kiri dan kanan, agar pori-pori yang belum tertutup itu akan tertutup. Sebetulnya sudah tertutup, lebih tepatnya tertutup lagi ya, lebih bagus, lebih enak, lebih halus juga. Ini tahapan terakhir ya. Nah, ini adalah tahapan terakhir yang pulasan yang ketiga ya. Dilihat, cek dulu ya, dicek semuanya ya, tes kencang. Nah, ya, kita lihat tuh, ketika diginiin pasti balik lagi kalau udah kencang gitu. Cek cahaya ya, cek cahaya. Nah, cek cahaya ya, cahaya dari belakang aman ya, lihat. Nah, ini tuh kan saya ini tuh, balik lagi ya. Ya begitu. Ini di tahapan yang kedua itu saya amplas, sebetulnya ini diamplas dulu agar apa, agar rapih ya, diamplas dulu agar rapih, agar rata ini saya diamplas. Di tahapan betul-betul saya harus nunggu kering,